Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Untuk selanjutnya, segmen selanjutnya kita memasuki segmen yang penting nih. Segmen yang ditunggu-tunggu, segmen yang pasti memberikan manfaat ilmu yang luar biasa untuk kita. Saya harap audien untuk menyiapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk menerima kalam-kalam yang disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Untuk itu, mari kita sambut dengan sangat meriah kepada pangarsa ayah dan ibu, disilahkan. Mana? Aduh, mic mana? Iya. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita dengarkan ya. Ini jangan berisik ya, kita tenang dulu, siapkan hati dan pikirnya untuk menerima apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu. Untuk pertama, kita langsung ke ibu dulu aja ya. Kita di sini akan berbicara yang pertama tentang pasti sejarah dulu ya Bu ya, sejarah pesantren Al-Islamiyah dan bagaimana tercipta PPTQ Al-Hasanah. Kepada ibu disilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana. Bingung jawabnya biasanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, pakai yes deh. Ieu mah ajaran payoga sih kan. Itu ya. Khas. Tenanaon. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para anak-anak santri Pesantren Al-Islamiyah PTQ Al-Hasanah yang ibu sayangi, yang ibu cintai, yang kadang membuat jengkel juga. Itu ya. Alhamdulillah itu ya. Tanpa kalian pesantren sepi. Tanpa kalian pesantren kotor. Tapi ada kalian juga pesantren Kotor. Ya, namanya banyak orang, resiko itu tidak apa-apa. Itu ya. Soal apa? Tentang sejarah dulu Bu. Sejarah Al-Islamiyah dan terciptanya PPTQ Al-Hasanah. Ya, pesantren Al-Islamiyah. Oh sebentar ya. Untuk perkenalan dulu, perkenalan keluarga pondok ya. Nah, iya. Nah, keluarga pondok yang mungkin sudah disampaikan waktu kalian pertama masuk ke pondok ini, gitu ya. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Islamiyah ini didirikan tahun 60-an, malahan di keterangan tahun 69 ya. Berarti di guru yang ada atau mudaris yang ada itu belum tahu ada di mana tahun 69 gitu ya. Didirikan langsung oleh Akang dan Cece, dan alhamdulillah kalian semua masih bisa mengaji
masih bisa bertemu, masih bisa musofahah bersalaman dengan pendiri pesantren ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalian nanti menjadi saksi ke depannya. Menjadi saksi saya pernah bertemu, diberi kesempatan bertemu dengan pendiri pesantren Al-Islami. Itu kesempatan yang sangat sulit gitu ya untuk di masa depan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, panjang usia, kesehatan, khususnya untuk Akang dan Cece dan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya. Kemudian Akang Cece ini mempunyai anak 5. Yang pertama Pak Haji Asep, itu ya, yang kalian sudah tahu. Yang kedua yaitu Bu Haji Eva, yang sekarang tinggal di Dago, Bandung. Yang ketiga yaitu Bu Haji Rina, yang tinggal di Cipendei. Yang keempat Bunda Irma, yang tinggal di Cileunyi. Dan yang kelima yaitu Ibu ya, yang kesehariannya mendampingi Akang dan Cici ya. Jadi alhamdulillah pesantren Islamiyah ini dulunya didirikan tahun kurang lebih tahun 60 atau 69 ya, jelasnya sesuai dengan keterangan gitu ya. Jadi dulu itu di sini itu kebon, tidak ada penduduk, tidak ada rumah, kebon, namanya kebon gitunya. Tapi setelah itu Akang bersama dengan para tetangga yang ada di sini, itunya para tokoh yang ada di sini kerjasama untuk membeli tanah untuk membangun, alhamdulillah berdiri madrasah dan masjid gitu ya. Karena dulunya pesantren Islamiyah itu asalnya di Cidaplang. Siapa yang pernah ke Cidaplang? Ya, ke Cidaplang pernah? Pernah, atau Tonglundutan? Pernah semuanya juga insya Allah gitu ya. Cidaplang, jadi aslinya pesantren itu di Cidaplang. Itu aslinya di sana. Itu ya. Bukan di sini aslinya. Jadi dari tahun ya sebelum tahun 60 sudah ada sebenarnya pesantren. Mungkin di sini ada orang tuanya yang pernah mondok, tapi bukan di Karanganyar di sini, Kampung Karanganyar ini namanya, tetapi di Cidaplang. Ada mungkin. Ya, ada orang tua kalian yang menjadi santri tetapi masih pesantrennya di Cidaplang gitu ya. Dan pertamanya pesantren Islamiyah dulu itu hanya mondok saja ya. Jadi santrinya hanya kegiatan di pondok saja, sedangkan sekolah di luar. Sekolah boleh memilih karena memang termasuknya tempatnya sentral atau tempatnya dekat kemana-mana. Jadi sekolahnya untuk santrinya ada yang sekolah ke MTS sudah ada dari dulu, SMP negeri. Kalau dulu MTS-nya belum negeri, MTS swasta namanya Al-Huda, masih punya yayasan sini untuk MTS. Pertama MTS, kemudian SMP negeri, kemudian SMP PGRI, kemudian SMA negeri, SMA KP, dan Madrasah Aliyah Al-Huda. Jadi yang tinggal di sini itu sekolahnya bermacam-macam, ya bermacam-macam. Jadi di mana jam sekolah sepi di sini karena memang tidak ada anak yang tinggal di Kobong kecuali yang tidak sekolah. Tapi yang tidak sekolah hanya 1-2, banyaknya sekolah dan sekolahnya di luar. Jadi kegiatan pondok bisa dilaksanakan setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah sampai malam seperti sekarang saja sampai subuh kegiatannya. Sedangkan jam sekolah sepi, tidak ada siapapun gitu ya. Tetapi melihat perkembangan alhamdulillah di tahun 2000 setelah ibu kembali lagi ke pondok, maksudnya ke rumah karena ibu di luar, alhamdulillah diberikan pengalaman untuk mencari ilmu 3 tahun di Madrasah Aliyah program khusus di pesantren Darussalam Ciamis 3 tahun, 1 tahun di Mahad Ali pesantren Denanyar Jombang Jawa Timur, kemudian 4 tahun di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Jadi kurang lebih ibu di luar 8 tahun ya, 8 tahun di luar jauh dari orang tua itu untuk mencari ilmu
terutama mengaji gitu ya. Setelah 8 tahun kembali lagi ke kampung gitu ya, kembali lagi ke kampung walaupun dulu kuliahnya di kota di Jakarta, tetapi setelah selesai kembali ke kampung dengan tujuan apa? Untuk memajukan daerah sendiri. Kebetulan orang tua punya lembaga sendiri, ya itu. Jadi berkhidmat kepada kedua orang tua, yaitu memajukan pondok pesantren. Dan alhamdulillah di tahun 2005 dibuka lagi yayasan baru, ya, yayasan baru. Tadi pesantren Al-Islamiyah berada di bawah naungan Yayasan Al-Huda, yang mana kelompoknya Yayasan Al-Huda ini pesantren Islamiyah, Madrasah Aliyah Al-Huda, dan RA Al-Hilal. Sedangkan Akang mengarahkan lagi untuk membuat yayasan baru, gitu ya, yang mana nanti ini yang lebih besarnya yaitu untuk program tahfidz Al-Quran dan kegiatan sosial seperti adanya panti yatim piatu dan usaha-usaha dan yang lainnya. Tahun 2015 dibuat lagi yayasan baru, Yayasan Al-Hasanah, gitu ya, yang membawahi PTQ Al-Hasanah atau Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Hasanah, gitu ya. Dan santri yang pertama yang ibu bimbing bersama ayah, karena ayah tinggal di pesantren ini dari tahun 2003 kalau ayah ya tinggal di sini dan sudah mengajar ke para santri dari 2003. Dan angkatan pertama yang kami bimbing santri untuk menghafal Al-Quran itu yaitu angkatan Mang Ade Sukarya. Ya, kalian tahu Mang Ade Sukarya? Ada yang tahu? Nah, itu. Jadi binaan pertama, karena yang lain yang guru-guru di sini memang di bawah Mang Ade gitu ya. Bukan berarti kok bukan Mang Dewa, bukan Mang Lutfi gitu ya. Dan mereka mah belum ada masalahnya gitu ya. Jadi yang disebutkan yang pertama, angkatan pertama itu mah angkatan selanjutnya mah gak usah disebutkan, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama kami bimbing dalam bidang tahfidz itu Mang Ade Sukarya. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan untuk program tahfidz Quran gitu ya. Jadi kalau Islamiyah, pesantren Islamiyah untuk umum, maksudnya untuk umum apa? Pelajarannya, pengajiannya, yaitu program dasar agamanya seperti Fardu Ain, gitu ya, kitab-kitab dasar yang lainnya. Sedangkan untuk Al-Hasanah ditambahkan dengan program hafalan Al-Quran, gitu ya. Jadi dari tahun 2015, gitu ya. Kemudian untuk sekolah, karena melihat kebutuhan dari masyarakat, gitu ya. Kebutuhan dari masyarakat ingin mondok di sini, tapi sekolahnya juga ada di pondok, gitu ya. Permintaan masyarakat banyak yang seperti itu karena menyayangkan di sini pondoknya sudah dipercaya oleh masyarakat, tetapi sekolahnya belum ada di pondok. Jadi karena keinginan masyarakat dan keinginan dari keluarga juga ada untuk mendirikan sekolah, ya alhamdulillah di tahun 2019 kalau nggak salah ya, angkatan pertama kami membuka SMP gitu ya, SMP di tahun 2019, dan sekarang masih ada angkatan pertama yang sekarang kelas 11 SMA. Ya, kita berjuang bersama waktu itu di tahun 2019. Waktu itu COVID datang juga gitu ya. Mungkin kalian baru 6 bulan di sini, kemudian COVID waktu itu angkatan 2019. Ibu masih ingat, makanya angkatan pertama pasti ibu ingat. Anak-anaknya pasti ibu ingat gitu ya. Mana yang angkatan pertama? Coba mana coba? Angkatan pertama ayo mana? Kakaknya rumput, angkatan pertama mana coba? Karena kedekatannya itu lebih sangat dekat dengan angkatan pertama. Mana angkatan pertama? Ya. Tina bangorna, tina pinterna, tina sagalana ibu masih ingat. Tina gogoleranana di Kobong. Wah, itu mah. Gogoleran teh di rumah ibu angkatan pertama. Kubakat hoyong uwi. Kubakat hoyong nelpon ka mamahna, gogoleran di kamar ibu. Asli itu mah. Sok eta roskeun kanu ngan isine nurin ayeuna mah.
anak laki-laki itu, Mana? ya. Tapi ibu tetap menganggap itu anak ibu teh nanaon. Itu angkatan Alhamdulillah. pertama. Jadi kenangan anak pertama teh gitu. Ngasuhna teh benar-benar. Ya. Ya, jadi untuk SMP tahun 2019 mulai SMP ya. 2019, 2020, 2021 kembali lagi kami buka SMA itu ya, karena dengan tujuan apa? Dibuka lagi SMA supaya pendidikan, arah pendidikan waktu di SMP yang hanya 3 tahun bisa berlanjut di SMA itu ya, terutama dalam program pondok ya, program pondok. Misalkan di SMP hanya dasar-dasarnya saja yang disampaikan, hafalannya juga ya tidak mengejar hafalan, target hafalan, tetapi nanti kalau dilanjutkan di SMA itu ya, dilanjutkan di SMA yang punya keinginan hafalannya lebih banyak lagi, hafalan Qur'annya sampai hatam maksudnya gitu ya, kemudian ngaji kitabnya mau lebih paham lagi, ya itu harus diselesaikan di SMA. Sedangkan kelas 9 hanya sampai tahap perkenalan, hanya sampai tahap dasar yang kalian dapatkan gitu ya. Sedangkan untuk keahlian nanti di SMA. Itu tujuannya kenapa ada SMA, supaya mewadahi yang keluaran SMA ini yang punya minat, yang punya keinginan untuk melanjutkan kurikulum atau program yang ada di SMP, yaitu dilanjutkan di SMA. Makanya dibuka lagi SMA, dan alhamdulillah untuk SMA ini sudah mendapatkan izin operasional tahun ini, alhamdulillah. Jadi untuk anak-anak yang di SMA ini, alhamdulillah kalian sudah menyandang jadi siswa SMA Naqwa Al Hasanah, mempunyai nama sendiri, bukan lagi mengikuti atau cabang dari sekolah lain ya. Kalau dulu mungkin kalian waktu di SMP masih cabang dari sekolah lain gitu ya, tetapi untuk SMA sekarang langsung membawa nama Naqwa Al Hasanah untuk nama SMA-nya. Iya. Ya sedikit ya tahula, mangga. Sekilas tentang sejarah ya tadi ya. Ngantosan ditarosan deui. Ya, sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah tos teh halodo deui kumargi katinggal. Terus bade disuguhan ku Mang Salis. Mangga Mang Salis kalau beteula. Ayo udah siap itu. Mang Salis. Hei. Atau siap eta Ibu? Leuteunana ka Ibu sareng aya pokoknya ieu kosong ge aduh arisin. Ayo. Tong rapat didinya Mang Salis gerakan di. Ya, tinggal itu lah. Aduh, sisiran atau rambutnya kasih. Can nyisiran anu. So, sanak deui. Sigana ieu akuana ti dapur da tanpa Aduh kumaha naon, santri ya, tanpa merek santri. Jadi akuana asli ti dapur. Ya, tadi sekilas tentang sejarah pesantren. Kumaha keneh? Nah, alit. Alah dibalik. Udah abdi mah teh anjing itu nyarios. Aduh, alit kieu nya biasa. Penting salirana ageun. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, tadi sekilas tentang sejarah, pendiri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, Ibu secara rinci kegiatan santri di pesantren itu seperti apa saja? Tentang kegiatan kepesantrenannya seperti apa? Ya, kegiatan kepesantrenan. Jadi pesantren Al-Islamiyah otomatis pesantren Al Hasanah gitu ya, PTK Al Hasanah. PTK Al Hasanah Al-Islamiyah juga. Jadi dua-dua ini tidak bisa terpisahkan. Itu ya, tidak bisa terpisahkan itu. Tidak bisa saya mah Islamiyah, saya mah Al Hasanah, tidak, tapi sama gitu ya. Karena tempatnya masih di Karanganyar. Makanya lebih enak begini, di pesantren Karanganyar. Pesantren Karanganyar ada apa saja? Ada pesantren Islamiyah, ada PTK Al Hasanah.
sedangkan Al-Hasanah dikhususkan untuk program tahfidz Al-Quran yang mana ini merupakan pilihan sesuai keinginan santrinya gitu ya. Tetapi untuk anak yang atau santri yang sekolah di SMP, SMA otomatis itu harus mengikuti program hafalan karena itu merupakan program unggulan yang bersekolah di SMP dan SMA. Sedangkan yang di pesantren Islamiyah dikhususkan lagi juga untuk yang sekolah di MA Al-Huda. Gitu ya. Jadi untuk program tahfidznya memang sedikit sama, mereka mengikuti juga yang sekolah di MA Al-Huda sama juga mengikuti program tahfidz, hanya untuk waktunya lebih sedikit daripada waktunya untuk menghafal di sekolah SMP atau SMA. Itu saja yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya tempat sekolah saja dan waktu sekolah. Jadi semuanya sama. Gitu ya. Sedangkan untuk tadi untuk perbedaan antara Islamiyah dan Al-Hasanah. Untuk program di pondoknya sama, yang diutamakan yang pertama dasar agama. Nah, makanya yang kami sampaikan di pesantren Karanganyar ini harus menguasai fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain memang merupakan, artinya kan fardu ain itu apa? Fardu ain. Kira-kira fardu ain artinya apa? Ya, jadi hal yang wajib lah. Ya, hal yang wajib terutama dalam ibadah keseharian, gitu ya. Jadi yang wajibnya dulu, yang disampaikan di pesantren ini, yang wajibnya dulu. Jangan yang tambahan atau yang sunat, tapi yang wajib. Yang kalian wajib laksanakan setiap hari itu apa sih? Minimal yang tercantum dalam rukun Islam itu, yaitu sholat, gitu ya. Makanya yang dipelajari oleh santri di sini yang baru masuk gitu ya, baik usia kelas 7, baik usia kelas 10 atau usia yang kuliah gitu ya, di mana baru masuk pesantren sini harus belajar fardu ain. Itu ya. Yang diutamakan yaitu tentang bersuci, sholat, bacaan sholat dengan artinya harus hafal dengan artinya. Itu. Kenapa harus hafal dengan artinya? Supaya sholatnya lebih bagus lagi, lebih berkualitas lagi, bukan asal sholat. Itu tujuannya, itu ya. Kemudian belajar tajwid, belajar baca Quran. Kenapa? Karena di dalam sholat ada rukun yang harus dilaksanakan, yaitu membaca Fatihah. Rukun sholat, membaca Fatihah. Sedangkan Fatihah merupakan ayat Quran. Kalau Fatihahnya tidak bagus, banyak salahnya, nanti bisa jadi tidak sah sholatnya karena merupakan rukun sholat. Makanya yang utama yang disampaikan di pesantren ini, sholat, syaratnya sholat harus bersuci. Akhirnya kalian belajar bab suci, kemudian masuk praktek sholat, bacaan sholatnya diseragamkan semuanya sampai wiridan, itunya. Membaca Al-Quran minimal Al-Fatihahnya harus lancar, harus bagus bacaannya. Nah, itu. Jadi semuanya sama, ya. Tidak dilihat usia. Yang pertama masuk di sini pasti harus melewati fardu ain, harus melewati. Di lain bacaan sholat ada lagi, misalkan bab suci atau ilmu tauhid, ada lagi ilmu akhlak dan yang lainnya. Jadi harus diselesaikan minimal dalam setahun dan nanti diulangi lagi di kelas 3 atau kelas 9 mungkin ya, kelas 9, kelas 12 nanti diulang kembali. Jadi jangan merasa bosan kalian untuk belajar fardu ain, gitu ya. Kemudian untuk tambahannya yaitu ada hafalan, baik itu hafalan bacaan sholat, itu termasuk hafalan ya. Bacaan sholat dengan artinya itu hafalan, atau niat-niat sholat jama itu hafalan juga. Niat doa hadiah gitu, itu hafalan juga yang harus kalian hafal. Itu harus kalian hafal itu ya. Karena itu merupakan dasar yang kalian pakai di masyarakat, tidak jauh dari yang kami ajarkan, gitu ya. Tidak mungkin masyarakat menanyakan tentang mubtada khobar.
ngerti wae henteu kan gitu, tapi yang ditanyakan sholatnya bagaimana, ngaji Qur'annya, tajwidnya bagaimana gitu. Ditambahkan dengan hafalan Quran. Salah satunya ada program hafalan Quran, yaitu supaya santrinya sering atau dalam tiap hari tidak lepas dari membaca Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Ada menghafal Al-Quran itu tujuannya apa? Supaya setiap hari kalian membawa Quran tuh ayeuna wae nya anak Quran. Ayeuna nya anak Quran teu. Iya. Jadi diusahakan, tujuan utama ada hafalan Quran itu apa? Diusahakan Al-Quran itu jadi jantungnya kalian. Jantung canda kemana-mana tuh. Hah? Kalian berada dimanapun jantung dibawa enggak? Dibawa. Ya itu juga Quran. Jadi targetnya itu, kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada, tetap baca Quran. Itu, karena kalian kalau sudah di masyarakat itu sulit untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Tetapi kalau diikat dengan adanya hafalan, minimal ada tanggung jawab. Oh, saya itu kan ngapalkan Quran, harus dibaca. Apa yang telah dihafalkan harus minimal dibaca. Kalau kita tidak lancar hafalannya, minimal dibaca supaya kita tidak lepas dari Al-Quran. Nanti terasa keberkahannya, nanti kalian akan terasa. Yang penting tidak lepas dari Al-Quran. Itu tujuan utamanya. Sedangkan kalau memang ada sesuai target hafalannya memenuhi target, ada yang kemarin keluaran kelas 9, ada yang sampai 5 juz, ada yang 6 juz, itu mah bonus. Kenapa bonus? Disesuaikan dengan kemampuan santrinya. Jadi tidak bisa disamaratakan, tidak bisa. Gitu ya. Kemudian ada yang diikutsertakan dalam MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran, ada yang juara, itu bonus. Bonusnya itu mah bukan target utama, tapi target utama yaitu membiasakan supaya kalian membaca Quran. Yang ada di pondok saja membaca Quran susah, apalagi yang tidak mondok. Anu di kobong wae hararese salatna komo deui anu di luar kobong. Gitu ya. Yang ada di pondok saja ngajinya susah, apalagi yang tidak mondok. Jadi perbandingannya itu. Makanya kalian harus bersyukur. Kalian bersyukur mempunyai orang tua yang mengarahkan kalian untuk mondok. Kalian harus bersyukur. Berarti orang tua kalian hebat. Orang tua kalian hebat karena mau mengarahkan putra putrinya ke pondok. Sedangkan untuk hasil nanti, hasil mah di pondok narek bangor rek kumaha, yang penting mau mondok. Berarti hebat orang tuanya. Gitu ya. Dibanding orang tua yang tidak mengarahkan putra putrinya untuk mondok. Gitu ya. Jadi target utama hafalan itu. Kalau misalkan lancar hafalannya, targetnya sesuai, ya alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Yang punya target, Bu, saya mah mondok di dieu teh hoyong duit ka 30 juz. Alhamdulillah, hayu. Kan gitu. Tetapi ada juga anak abdi mah asal ngiringan we, no penting mah setiap hari mengikuti program hafalan dan mengulang hafalan, tidak apa-apa. Gitu ya. Jadi macam-macam tarafnya atau kedudukannya macam-macam. Ada yang memang perkembangannya melesat, ada yang pertengahan, tapi ada juga yang masih rendah, tidak apa-apa. Ya, karena kan beda-beda orang tuanya ya. Jangan disamakan, tidak bisa. Gitu ya. Jadi targetnya itu. Dan yang utama, kalau kalian punya keinginan untuk menghafal Quran sesuai target selesai 30 juz, harus didukung oleh orang tua, benar-benar didukung orang tua. Pesantren atau lembaga hanya memfasilitasi, membantu, mengarahkan, tetapi doa orang tua yang lebih utama, dukungan orang tua yang lebih utama. Penanaman membaca Al-Quran di rumah juga harus disitakan oleh orang tua. Percuma di pondoknya rajin, di rumah kembali lagi kepada kondisi rumah, yaitu mah percuma. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua. Gitu ya. Jadi untuk kegiatan di sini, untuk pengajian yaitu yang diutamakan dasar agama, yaitu fardu ain, hafalan salah satunya supaya anak mau baca Al-Quran, gitu ya, salah satunya.
Kemudian untuk kegiatan lainnya seperti kemandirian, tanggung jawab itu kami sampaikan. Seperti kemandirian, kalian harus melaksanakan jadwal patrol ya, jadwal piket. Itu kan kemandirian ya. Belajar untuk menjaga diri, kebersihan, menjaga barang-barang sendiri, melaksanakan aturan pondok, kedisiplinan gitu ya. Jadi yang dibesarkan di sini bukan dalam kedisiplinan bukan sanksi atau hukuman, bukan, tapi tanggung jawab kepada para santrinya. Dikasih aturan ini mau nggak melaksanakan? Bukan sanksi, bukan paksaan, tetapi supaya berpikir gitu ya. Jadi memang benar di sini guru atau mudaris atau pembimbing di sini harus benar-benar sabar. Akang Cece harus sabar. Ayah ibu Pak Haji Asep harus sabar. Itu ya, menghadapi santri ini. Karena gampang saja di sini dilaksanakan adanya aturan, kalau tidak dilaksanakan gampang disanksi saja. Sanksi bayar 1 semen bisa aja. Tapi itu untuk hasilnya kurang bagus. Jadi bukan sadar, bukan tanggung jawab, bukan sadar akan tanggung jawab, akhirnya sieun kudu mayar kan sanksinya. Jadi tidak dibesarkan, tetapi tanggung jawab supaya berpikir tujuannya. Memang harus butuh proses, butuh kesabaran gitu ya. Jadi ya kalian harus tetap melaksanakan aturan pondok, disiplin. Kata ibu sudah disampaikan, kuncinya kalian sukses dunia akhirat, laksanakan aturan pondok, ikuti kegiatan pondok, itu saja gitu ya. Pengen berhasil mah itu. Jadi sebenarnya untuk kalian tidak terlalu berat karena kalian bersama bareng-bareng melaksanakan aturan ini gitu ya. Mangga naon deui? Ya Ibu, itu tadi anak-anak kita bersyukur berada di tempat ini, selalu terus menatap Al-Quran, membaca Al-Quran. Terakhir sebelum ke ayah, ada nih Ibu yang bertanya kepada saya, Lutfi jangan dapat ke abdi yatim piatu. Nah, ada nggak betul program untuk yatim piatu seperti apa? Ya, alhamdulillah pesantren Islamiyah itu dari pertama didirikan tidak lepas dari mengasuh anak yatim piatu. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Alhamdulillah banyak alumni-alumni yang memang dibiayai, dibantu oleh pesantren dan mereka alhamdulillah berhasil. Gitu ya, banyak dari angkatan pertama sampai sekarang bertahan. Jadi betul di sini untuk anak yatim piatu sama yatim piatu posisinya sama ya. Bukan yatim saja karena walaupun piatu kan ibu yang tidak ada gitu ya. Tapi kan mereka sama tidak lengkap orang tuanya. Jadi kami tetap harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Gitu ya. Jadi yatim piatu. Beasiswanya apa? Bukan beasiswa berupa biaya full gratis, tidak gitu ya. Jadi kami hanya membantu meringankan biaya selama mondok dan sekolah, gitu ya. Terutama yang sekolah di SMP SMA, insya Allah diringankan dalam biayanya, gitu ya. Karena apa? Alhamdulillah dari pertama didirikan sampai sekarang berkahnya membiayai anak yatim piatu itu luar biasa berkahnya gitu ya, tidak bisa dihitung, tidak ada hitungan seperti matematik gitu ya. Jadi tetap bagi mungkin untuk kalian ada di sini anak yatim piatu, mungkin ada saudara atau teman yang yatim piatu, silahkan diajak mondok ke sini. Memang ada bantuan, ada bantuan tapi tidak full, tidak 100%, tidak sampai gratis. Karena apa? Karena tetap untuk anak yatim piatu ini mereka punya orang tua asuh minimal, baik itu pamannya, bibinya, neneknya. Kita bersama-sama beramal soleh. Mungkin kakek neneknya atau pengasuhnya amal solehnya apa? Membekali putra putrinya uang jajannya, itu ya. Uang jajannya dibekalan ku pengasuhnya. Sedangkan di pondok itu bagiannya membantu dalam makannya, misalkan makannya dikurangi dalam biayanya itu. Jadi bareng-bareng amal solehnya, bukan pondok saja yang beramal soleh, tetapi
yang mengasuh, baik itu orang tua, paman bibinya atau kakaknya juga ikut beramal soleh. Jadi bareng-bareng beramal soleh. Jadi tidak ada gratis sama sekali, tetapi bantuan ada, gitu ya, bantuan. Terima kasih Ibu atas penyampaiannya, dimulai dari sejarah pondok, pengenalan keluarga, kegiatan pesantren, kegiatan hafalan Quran, dan terakhir tadi tentang program yatim piatu.